Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Linda Arnika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Teman-teman ada yang udah tahu belum apa sih itu sistem pencernaan pada manusia? Dan bagaimana sih mekanisme pencernaan pada manusia? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia dan bagaimana mekanisme pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Proses pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Pencernaan dibagi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan, yaitu gigi dan lambung. Pencernaan kimiawi adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim pencernaan, mengubah makanan bermolekul besar menjadi molekul kecil. Alat-alat pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan, penelanan, dan pencampuran. Kelenjar pencernaan, alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Alat-alat pencernaan: rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Rongga mulut. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis, berfungsi memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil, memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Jenis-jenis gigi: gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak dan mengunyah merobek makanan, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah. Fungsi lidah: 1. Membantu mencampur dan menelan makanan. 2. Mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. 3. Sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap atau perasa. 4. Mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah. 5. Mendorong makanan masuk ke esofagus. Kerongkongan. Kelenjar ludah disebut juga glandula salivalis. Fungsi kelenjar ludah: menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim pitialin, atau mengubah amilum menjadi maltosa. Fungsi air liur: 1. Membasahi makanan. 2. Mencegah mulut dari kekeringan. 3. Membunuh mikroorganisme. 4. Bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Lambung atau ventriculus adalah kantung makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Struktur lambung. Keterangan: 1. Kardiak, bagian lambung atas dekat jantung. 2. Fundus, bagian lambung tengah yang membulat. 3. Pilorus, lambung bawah dekat usus. 4. Rugae adalah membran mukosa, berbentuk lekuk-lekuk yang berfungsi melindungi dinding lambung dari abrasi asam lambung. 5. Sphincter esofageal, yaitu katup yang menjaga agar makanan yang masuk tetap berada di lambung. Usus halus memiliki beberapa fungsi, di antaranya: 1. Memecah makanan. Usus halus memecah makanan secara sistematis. 2. Menyerap nutrisi. Usus halus menyerap nutrisi dari makanan dan minuman seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Nutrisi yang diserap akan digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. 3. Mengekstrak air. Usus halus menyerap sekitar 80% air yang dicerna oleh tubuh. 4. Memindahkan makanan. Usus halus memindahkan makanan sepanjang saluran pencernaan. Usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Terdiri dari 2 saluran. 1. Kantong empedu berisi cairan empedu yang dihasilkan oleh hati, berguna untuk mengemulsikan lemak. 2. Pankreas menghasilkan getah pankreas bersifat basa yang mengandung beberapa jenis enzim seperti amilase, tripsin, lipase. Usus 12 jari
Fungsi enzim yang ada pada pankreas. Amilase mengubah zat tepung menjadi gula. Tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus kosong. Terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Fungsi enzim yang ada pada usus kosong. Enterokinase mengaktifkan tripsinogen. 2. Laktase mengubah laktosa menjadi glukosa. 3. Erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. 4. Maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. 5. Disakarase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Usus besar. Usus besar berfungsi 1. Membantu massa feses atau kotoran. 2. Mengatur kadar air, garam mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. 3. Tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Usus besar. Fungsi usus besar: membantu massa feses atau kotoran, mengatur kadar air, garam mineral, dan zat yang tersisa pada feses. Tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Mengubah sisa limbah menjadi feses yang kemudian disimpan di rektum. Anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak ada lagi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar.